Sobat Muda, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Tidak terasa ya, sudah setengah bulan lebih kita menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Itu artinya Hari Raya Idul Fitri semakin dekat nih. Hal apa saja sih yang selalu kita temui setiap Hari Raya tiba? Pasti banyak ya. Salah satu yang khas adalah tentu saja menu makanan yang beragam dong pastinya. Sobat Muda sendiri punya menu favorit saat lebaran gak nih? Nah, sekarang kita bahas beberapa makanan yang sepertinya tidak pernah absen saat lebaran tiba yuk. Apa saja? Mari kita mulai. Yang pertama adalah ketupat. Ya, siapa sih yang tidak tahu dengan ketupat? Sepertinya hampir setiap orang sudah pernah makan ketupat ya jika lebaran tiba. Ketupat atau kupat merupakan salah satu menu lebaran yang wajib ada saat di momen lebaran di Indonesia. Saking melekatnya tradisi ketupat, hidangan ini tidak hanya ditemukan di piring makan hari raya, namun juga bentuk ketupat yang dijadikan sebagai inspirasi desain dan dekorasi menyambut Idul Fitri. Namun, di luar rasanya yang enak untuk disantap, apakah Sobat Muda tahu sejak kapan ketupat itu ada? Ya, menurut Hermanus Johannes de Graaf, seorang sejarawan Belanda yang menghususkan diri menulis sejarah Jawa, dalam karya tulisnya Melle Annual, ketupat yang terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda itu pertama kali muncul di tanah Jawa sejak abad ke-15 pada masa pemerintahan Kerajaan Demak. Jadi kala itu adalah Sunan Kalijaga yang memperkenalkan ketupat pertama kali dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Kedua, tape ketan. Makanan yang berbahan dasar tape yang difermentasi ini berasal dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya berasal dari Desa Ciberem, Kecamatan Cibinbin, Kuningan. Panganan yang lezat dan autentik Indonesia ini dibuat dari hasil fermentasi Sobat Muda. Tape ketan ini sangat cocok untuk disajikan saat lebaran maupun saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Variasi tape ketan cukup beragam, yaitu tape ketan hitam dan tape ketan putih. Tape ketan hitam terbuat dari bahan dasar beras ketan hitam yang difermentasi beberapa hari menggunakan ragi. Begitu juga dengan tape ketan putih yang dibuat dengan cara yang sama, tetapi bahan dasarnya saja yang berbeda, yaitu menggunakan beras ketan putih. Ketiga, gulai nangka. Untuk kamu penikmat masakan Padang, tentunya sudah tidak asing lagi dengan makanan satu ini. Kuah kuningnya yang kental dengan lembutnya nangka muda sangat cocok disajikan dengan nasi hangat. Gulai nangka atau yang biasa disebut dengan gulai cubadak ternyata merupakan gulai yang paling rumit dibuat. Hal ini karena dalam pembuatannya memakan waktu yang lama. Terlebih lagi saat kita harus mengupas nangka muda yang masih banyak diselimuti oleh getah yang lengket di tangan. Gulai nangka merupakan hidangan yang berasal dari Sumatera yang diadaptasi oleh pengaruh dan penerapan seni memasak India yang kaya dengan rempah sama halnya dengan kari. Hidangan satu ini juga kerap dijadikan sebagai makanan pendamping bersama lontong atau ketupat. Pas nih ya Sobat Muda, kan selama lebaran di rumah Sobat Muda pasti ada banyak ketupat. Kelima adalah kue yang sepertinya wajib ada saat lebaran tiba. Pasti sudah bisa tebakan Sobat Muda? Betul, nastar. Nastar merupakan kue kering yang berisikan selai nanas. Biasanya, nastar disajikan di dalam toples berdampingan dengan kue-kue kering lainnya seperti kastengel dan putri salju. Meski identik dengan perayaan lebaran di Indonesia, ternyata nastar bukanlah kue asli tanah air. Makanan yang satu ini berasal dari negeri kincir angin, Belanda. Melansir laman Indonesian Chef Association, nama nastar merupakan gabungan dari bahasa Belanda yakni ananas yang berarti nanas dan tarjes atau tart yang berarti kue. Racikan resep nastar sendiri terinspirasi dari olahan pie ala Belanda yang dibuat dalam loyang-loyang besar dengan isian berupa selai blueberry, apel juga stroberi. Dahulu ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka ingin membuat kue pie tersebut. Namun mereka kesusahan mencari blueberry, stroberi, dan apel yang tekstur kematangannya seperti buah yang ada di tanah Belanda. Sebagai alternatif, terpikirlah ide untuk mengganti buah-buahan tersebut dengan buah yang mudah ditemui di tanah air, yaitu nanas.
Nah, itu dia tadi beberapa makanan khas Lebaran yang sepertinya wajib ada saat hari raya tiba ya. Kalau kamu sendiri pilih yang mana sobat muda? Boleh pilih satu, dua, atau semuanya karena semuanya sama lezatnya.